Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Shortest Remaining First atau SRF. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Arfi Triawan, ada Arif Rahman Pamungkas, ada Bagus Syamsur Rahmatullah, ada Balkis Akila Syahira, dan ada Julfa Nur Syadiah. Baik, langsung saja ke materi berikutnya. Yang pertama ada pengertian SRF. SRF merupakan kepanjangan dari Shortest Remaining First, merupakan salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Proses ini berprioritas dinamis. Jadi intinya SRF adalah pengambilan terhadap waktu tersingkat yang diprioritaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbedaan antara SRF dengan SJF. SRF atau Shortest Remaining Time First yang termasuk ke dalam algoritma preemptif, di mana proses yang sedang dijalankan dapat dihentikan di tengah jalan atau dapat diinterupsi. Jadi, misal sebelumnya kita mempunyai sebuah proses yang sedang dieksekusi, kemudian terdapat penambahan proses baru untuk dieksekusi. Maka kedua proses tersebut akan dibandingkan proses mana yang memiliki sisa waktu eksekusi terkecil, maka proses tersebut yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Misalkan, yang memiliki sisa waktu eksekusi terkecil adalah proses yang kedua yang baru saja ditambahkan, maka yang pertama kali akan diselesaikan eksekusinya adalah proses yang kedua. Begitupun seterusnya. Jika terdapat penambahan proses baru, maka mereka akan saling membandingkan untuk mencari proses mana yang paling kecil memiliki sisa waktu eksekusinya. Sedangkan SJF, yang merupakan singkatan dari Shortest Job First, merupakan algoritma non-preemptif, di mana begitu proses pertama masuk, maka proses pertama juga yang akan pertama kali diselesaikan eksekusinya hingga selesai. Algoritma ini tidak mempedulikan tambahan-tambahan proses baru di belakangnya. Oke, selanjutnya ada kelemahan SRF, karena tentu pasti ada kelemahannya. Di sini yang kami kaji ada 3 kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah SRF mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan SJF. Kelemahan yang kedua, memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Lalu kelemahan yang ketiga, SRF memberi waktu tunggu minimum. Tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu, SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik daripada SRF. Kemudian ini ada salah satu contoh kasus di mana kita asumsikan kita tuh mempunyai 4 proses, yaitu A, B, C, D, dan setiap proses itu memiliki waktu tiba dan lama eksekusi. A memiliki waktu tiba 0 dan lama eksekusi 7, B memiliki waktu tiba 2 dan lama eksekusi 3, dan C waktu tiba 4 dan lama eksekusi 9, dan D waktu tiba 5 dan lama eksekusi 4. Di SRF ini tidak selalu waktu lama eksekusi itu menyesuaikan dengan waktu tibanya juga. Ini contoh tabel yang sudah di SRF kan mungkin ya. Di mana A ini waktu tiba mulai eksekusinya 0. Kemudian B 2. Nah, di sini C memiliki waktu tiba 4, tapi dia tidak mulai di waktu titik keempat karena dia memiliki lama eksekusi 9. Kemudian yang D mulai eksekusinya 5, dan selesai eksekusi pun dia tidak selalu sama dengan lama eksekusi. Mungkin secara jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya di selanjutnya. Oke, untuk slide lain ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses SRF ini dijalankan gitu ya. Di sini seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya itu ada 4 proses, yaitu A dengan waktu tibanya di waktu ke-0, sedangkan lama eksekusinya 7. Proses B dengan waktu tibanya itu di waktu kedua, sedangkan lama eksekusinya 3. Proses C dengan waktu tibanya waktu keempat dengan lama eksekusi 9. Dan terakhir proses D dengan waktu tiba di waktu kelima dan lama eksekusinya itu 4. Nah, kita perlu untuk pengerjaannya sendiri, kita sesuaikan dengan waktu tiba dulu ya. Karena waktu tibanya itu yang 0 itu adalah proses A, kita jalankan dulu proses A. Proses A ini kita jalankan selama
dua satuan waktu, karena proses B ini akan tiba di waktu kedua. Jadi proses A akan dijalankan pada waktu selama 2 satuan waktu, 1, 2. Nah, di 2 ini proses A berhenti, dan karena dibandingkan dengan proses B yang baru muncul, yang baru tiba gitu. Nah, kita bandingkan proses A ini lama eksekusinya 7 dan berhenti di waktu kedua. 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Waktu 7 kurang 2 sama dengan 5, sedangkan lama eksekusi B itu 3. Nah, karena 3 kurang dari 5 nilainya, tentu karena tadi setelah disepakati bahwa proses ini akan berjalan bila sisa waktunya lebih sedikit. Nah, berarti kita tunda dulu yang proses A ini dan menjalankan proses yang B. Nah, proses B ini juga kita tinggalkan dulu proses A dan kita mulai jalankan proses B selama 2 satuan waktu. 3, 4. Nah, di sini proses B ini berhenti dulu karena ada proses C yang baru masuk di waktu keempat. Nah, kita bandingkan lagi proses B ini. 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, 3 kurang 2 sama dengan 1, sedangkan lama eksekusi C ini 9. 1 kurang dari 9 nilainya. Tentu kita akan memilih proses B untuk dilanjutkan lagi prosesnya sampai waktunya habis. Dari waktu keempat lalu ke waktu kelima. Nah, proses B ini sudah selesai dijalankan. Begitu. Nah, selanjutnya waktu D masuk dengan lama eksekusi 4. Nah, lama eksekusinya 4 D, proses D ini. Sedangkan proses A lama eksekusinya 5. Kita perlu kita perlu menjalankan proses mana nih? Yang sisa waktunya 4 apa sisa waktunya 5? 4 nilainya kurang dari 5. Tentunya kita akan menjalankan proses D. Nah, proses D ini kita jalankan dari satuan waktu ke-5 sampai satuan waktu ke-9. 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, proses D selesai dilakukan, prosesnya sudah selesai. Lalu kita bandingkan lagi. Proses A ini lama eksekusinya 5. Sedangkan proses C lama eksekusinya 9. Jadi nilai 5 kurang dari 9. Tentunya kita akan menyelesaikan proses A yang tertunda tadi. Begitu. Dengan lama eksekusi 5. Kita mulai jalankan di satuan waktu 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi A selesai prosesnya di waktu ke-14. Nah, tersisa proses C. Proses C ini lama eksekusinya 9. Jadi kita mulai tambahkan 14 tambah 9 sama dengan 23. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dalam proses ini sendiri tuh tidak berurutan. Ada proses A waktu tibanya 0, waktu proses B waktu tibanya 2 dijalankan yang kedua, nggak selalu seperti itu. Dan ternyata waktu prosesnya sendiri itu kita kerjakan A dulu, lalu B, lalu loncat ke D, balik lagi ke A, lalu ke proses yang C. Jadi seperti itu ya, tidak selalu berurutan sesuai dengan waktu tiba. Nah, seperti itu teman semuanya ya. Lalu di sini juga ada yang namanya AWT dan TAT. AWT sendiri ada panjangan dari average waiting time. Jadi semua proses ini tuh pasti memiliki waktu tunggu masing-masing gitu. Nah, waktu tunggu itu pasti berbeda-beda. Nah, kita cari rata-rata sih waktu tunggunya gitu dari semua proses. Nah, mungkin akan saya perlihatkan ya. Untuk A ini dia waktu proses yang pertama itu kan 0 ya, dan waktu tibanya itu 0 juga. Nah, dia itu ditambah dengan waktu proses yang kedua, di mana waktu prosesnya itu di waktu ke-9 dikurangi waktu tibanya. Waktu tiba yang pertama ya sama dengan 5. Jadi hasilnya itu 4. A itu menunggu selama 4 gitu. Lalu untuk yang B, dia waktu prosesnya selama 2 satuan waktu dikurangi waktu tibanya di waktu kedua. 2 kurang 2 sama dengan 0. Lalu yang C, dia waktu prosesnya di waktu ke-14, sedangkan waktu tibanya itu di waktu ke-4.
Jadi 14 per 4 sama dengan 10. Dan terakhir proses D, dia waktu prosesnya waktu kelima dikurangi waktu kelima, jadi sama dengan 0. Jadi intinya waktu AWT ini tuh dia menghitung seberapa lama gitu setiap proses ini menunggu untuk diproses. Kan tadi ada yang tertunda seperti itulah. Nah, untuk di totalnya itu sama dengan 14, sedangkan rata-ratanya sendiri 14 bagi 4 sama dengan 3,5. Dan terakhir ada TAT atau turnaround time, di mana penghitungan ini sendiri itu dia secara garis besar itu proses ini secara keseluruhan itu memakan waktu berapa lama gitu, karena indikatornya sendiri waktu proses selesai itu di waktu keberapa dikurangi waktu tibanya si proses begitu. Untuk penghitungannya sendiri, proses A ini waktu selesainya di waktu ke-14 dikurangi waktu tibanya 0, jadi TAT-nya sama dengan 14. Proses B dia selesainya di waktu ke-5, lalu dikurangi waktu tibanya itu waktu kedua, 5 kurang 2 sama dengan 3. Dan C dia waktu selesainya di di persatuan waktu ke-23, dikurangi waktu tibanya itu di waktu keempat, 23 kurang 4 sama dengan 19. Dan terakhir D, proses D yaitu waktu selesainya di waktu satuan waktu ke-9 dikurangi waktu tibanya itu waktu satuan waktu kelima, 9 kurang 5 sama dengan 4. Dengan totalnya itu 40. Total nilai TAT itu 40, dan rata-ratanya sendiri 40 bagi 4 sama dengan 10 gitu. Untuk penghitungan sendiri kurang lebih seperti itu ya, proses simpelnya gitu. Mungkin ada proses yang lebih, kita menyederhanakan proses ini karena untuk memudahkan penghitungan kurang lebih seperti itu. Karena mungkin dalam proses realisasi ini pasti lebih kompleks sih. Dan terakhir, slide terakhir, oke, terima kasih ya. Mohon maaf apabila kesalahan kata gitu dari penyampaian kelompok 7 gitu, maupun bahan presentasi yang sekiranya kurang mencukupi. Kami mohon maaf ya. Baik, kurang lebih seperti itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.